Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat horor. Selamat datang di Misteri Mistis, tempat di mana kisah gelap diceritakan perlahan, tepat saat dunia mulai terlelap. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan beri like jika kamu suka cerita mistis dan kisah pesugihan seperti ini. Dukungan kalian sangat berarti agar kami terus bisa membisikkan kisah-kisah dari balik tirai dunia nyata. Sekarang, matikan lampu, pasang headset, dan bersiaplah. Karena malam ini, kita akan menyusuri kisah kelam dari sebuah warung bakmi yang tak sekadar menyajikan makanan, tapi juga tumbal nyawa. Orang bilang, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tapi, entah kenapa, ada saja orang yang merasa harus mengatur rezekinya sendiri, walau harus melawan aturan yang tak terlihat. Di sebuah gang padat di daerah Surabaya tahun 2012, hidup wanita bernama Busari. Umurnya 50 tahun, badannya sedikit berisi, wajahnya ramah, senyumnya hangat. Hampir setiap orang di kampung itu mengenalnya sebagai penjual bakmi Jawa terenak di sekitar situ. Warungnya sederhana, hanya berupa tenda biru di depan rumahnya, dengan beberapa bangku kayu dan meja panjang. Tapi, jangan salah, setiap malam, aroma kaldu gurih dan tumisan bumbu bawang putih selalu mengundang banyak orang. Kadang antreannya sampai bikin macet. Jalan kecil di depan gang. Busari memang tipe orang yang rajin. Dari siang ia sudah belanja bahan, sore mulai masak, dan malam buka sampai larut. Suaminya, Pak Bambang, membantu di bagian minum dan kasir. Mereka berdua kelihatan seperti pasangan yang saling mendukung dan bahagia. Uang hasil jualan cukup untuk makan, bayar sekolah anak, bahkan nabung sedikit. Tapi, seperti biasa, keseksi itu selalu mengundang mata lain untuk memperhatikan beberapa rumah dari warung Busari. Ada seorang perempuan lain, Bu Nur, umurnya hampir sebaya, tapi sifatnya agak tertutup. Awalnya Bu Nur hanya berjualan kue basah di pagi hari. Namun entah terinspirasi atau justru terprovokasi, Bu Nur memutuskan untuk ikut membuka warung bakmi Jawa juga. Dan disinilah benih masalah mulai tumbuh. Warung Bu Nur memang lebih kecil, tapi ia punya strategi. Buka lebih awal dan menawarkan harga sedikit lebih murah. Tak butuh waktu lama, beberapa pelanggan Busari mulai pindah ke Bu Nur. Bukan karena rasa makanannya lebih enak, tapi karena penasaran dan harga yang lebih bersahabat. Malam itu, ketika warung sudah tutup dan sisa mangkuk kotor menumpuk di dapur, Busari duduk sambil menopang dagu. Matanya kosong, bibirnya terkatup rapat. Pak Bambang menghampiri, menyerahkan segelas teh hangat. "Kenapa Bu, capek ya?" tanya Pak Bambang pelan. Busari hanya mengangguk, tapi setelah beberapa detik, ia mulai bicara. "Mas, kalau begini terus, kita bisa habis. Pelanggan pindah ke Bu Nur, baru buka, tapi sudah ramai. Aku gak rela." Pak Bambang menarik napas panjang. "Namanya rezeki, Bu. Kadang naik, kadang turun. Gak usah iri sama orang." Tapi kata-kata itu seperti angin lalu bagi Busari. Di kepalanya, ada suara lain. Suara yang membisikkan, "Kalau mau bertahan, kau harus melakukan sesuatu." Beberapa hari berikutnya, situasi makin terasa berat. Pendapatan menurun, bahan baku sering tersisa, dan wajah lelah Busari makin terlihat. Ia mulai jarang tersenyum dan lebih sering termenung saat warung sepi. Sampai pada suatu malam, ketika hujan rintik-rintik membasahi gang dan lampu-lampu jalan redup, Busari duduk sendirian di teras. Warung sudah ditutup lebih awal karena sepi. Pak Bambang tertidur di kursi ruang tamu. Angin malam itu terasa aneh, seperti membawa aroma tanah basah bercampur wangi bunga melati yang terlalu pekat. Lalu, dari ujung gang, muncul sosok perempuan tua berpakaian hitam. Langkahnya pelan, tapi matanya tajam menatap Busari. Senyumnya bukan senyum ramah, tapi senyum yang menyimpan sesuatu. Perempuan itu berhenti di depan pagar. "Warung sepi, Bu." Suaranya serak, tapi terdengar jelas di telinga Busari. Busari hanya mengangguk. Entah kenapa ia tak bisa mengalihkan pandangan dari mata perempuan itu. "Kalau mau, saya bisa bantu. Rezeki lengker, pelanggan selalu ramai. Tapi ada syaratnya." Kalimat itu membuat dada Busari berdebar. Ia tak tahu kenapa, tapi bagian dalam dirinya seperti ingin mendengar lebih banyak.
Perempuan itu tersenyum lagi, lalu berkata, "Besok malam saya tunggu di ujung gang. Kalau kau mau, bawa saja suamimu." Tanpa menunggu jawaban, perempuan itu pergi, menghilang di tikungan gelap, hanya menyisakan wangi melati yang makin menusuk hidung. Busari terdiam. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Dan di sanalah benih keputusan berbahaya mulai tumbuh. Perlahan, tapi malam itu, Busari nyaris tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah perempuan tua berpakaian hitam itu muncul. Tatapan matanya menusuk, senyumnya tipis tapi seperti mengikat. Kalau rezeki lancar, pelanggan selalu ramai, tapi ada syaratnya. Terus bergema di telinga disebilannya. Pak Bambang terlelap. Napasnya berat karena lelah. Busari menatap suaminya lama-lama, lalu bergumam pelan, "Kalau kita nggak berbuat apa-apa, semua ini akan hilang." Pagi harinya, Busari berusaha mengusir pikiran itu dengan bekerja seperti biasa. Ia ke pasar, memilih sayur, beli ayam, bumbu, mie. Tapi entah kenapa, semua terasa hampa. Warung buka sore, pelanggan datang, tapi tak sebanyak dulu. Jam 9 malam, meja-meja sudah kosong. Pak Bambang menghitung hasil jualan, lalu berkata, "Ya Allah, ini bahkan gak cukup buat modal bas." Busari hanya mengangguk. Di dalam hatinya, suara itu kembali membisik, "Besok malam." Ujung gang, hujan deras mengguyur Surabaya. Lampu jalan berkelip seperti akan padam. Busari mengenakan jaket tipis, berjalan pelan ke ujung gang. Pak Bambang sempat bertanya mau kemana, tapi ia hanya menjawab singkat, "Ketemu orang." Di ujung gang, perempuan tua itu sudah menunggu. Di tangannya ada payung hitam besar, dan di bahunya tergantung tas anyaman yang tampak berat. "Kau datang, bagus," katanya sambil tersenyum. "Mana suamimu?" Dia nggak tahu jawab Busari. Perempuan itu mengangguk pelan. "Tak apa, tapi untuk berhasil, dia harus ikut ritual ini. Tak bisa dilakukan sendirian." Busari menelan ludah. "Ritual?" Perempuan itu mendekat, lalu berbisik, "Kalau kau mau, malam lusa bawa suamimu ke alamat ini." Ia menyerahkan secarik kertas kusut. Di atasnya tertulis alamat sebuah rumah tua di pinggiran kota. Busari memaksa Pak Bambang ikut. Awalnya ia enggan, tapi melihat tatapan mata istrinya yang keras, akhirnya ia menyerah. Mereka naik becak ke alamat yang tertera. Rumah itu besar, tapi tua. Catnya mengelupas, jendela kayunya retak, halaman depannya dipenuhi pohon beringin dan ilalang. Di depan pintu, perempuan tua itu sudah menunggu. "Masuklah, sudah ditunggu," katanya sambil membuka pintu lebar-lebar. Di dalam ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu minyak. Bau dupa bercampur anyir menusuk hidung. Di pojok ruangan, seorang pria berambut putih duduk di atas tikar pandan. Matanya terpejam, tapi bibirnya bergerak seperti membaca mantra. "Dia ini Mbah Jati," ujar perempuan tua itu. "Pelayan yang membantumu." Mbah Jati membuka mata, sorotnya tajam, seperti menembus dada. "Kalian ingin warung ramai riseki lengker, uang tak pernah habis?" tanyanya datar. Pak Bambang spontan menjawab, "Kami cuma ingin usaha kami kembali seperti dulu." Dan Mbah Jati tersenyum tipis. "Itu mudah, tapi ada bayarannya." Mbah Jati menjelaskan dengan suara rendah. Setiap kata terasa berat. "Setiap tahun, satu nyawa harus diambil. Tak peduli siapa, yang penting tinggal di sekitar rumahmu." Pak Bambang terkejut. "Maksudnya, tumbal?" Mbah Jati hanya mengangguk. "Kalian tak perlu melakukannya sendiri. Cukup lakukan apa yang kuperintahkan, dan nyawa itu akan diambil." Tanpa orang tahu, Busari diam. Matanya menatap lantai, tapi pikirannya melayang ke wajah Bu Nur, warung yang mulai menggerogoti rezekinya. "Kalau kami setuju, kapan dimulai?" tanyanya pelan. "Sekarang juga." Mbah Jati mengeluarkan kendi kecil berisi cairan hitam pekat. "Campurkan ini ke masakanmu setiap malam. Tak berbahaya bagi pelangganmu, tapi akan membuka jalan rezeki. Dan saat waktunya tiba, korban akan dipilih sendiri oleh penunggu yang kalian panggil malam ini." Busari menatap Pak Bambang. Suaminya gelisah, tapi genggaman tangan istrinya keras, seakan berkata, "Kita sudah sejauh ini." Akhirnya, mereka berdua mengikuti ritual. Malam itu, mereka duduk bersila di depan sesajen. Ayam hitam tanpa kepala, bunga 7 rupa,
dan kendi tanah. Lihat berisi darah kambing. Mbah Jati membaca mantra panjang, sementara angin di luar mulai berputar kencang. Lampu minyak bergoyang, dan di pojok ruangan, bayangan hitam mulai bergerak sendiri. Ketika ritual selesai, Mbah Jati berkata singkat, "Sudah, mulai besok, hidup kalian tak akan sama." Dalam perjalanan pulang, Bu Sari memeluk kendi cairan hitam itu erat-erat. Pak Bambang diam, tapi wajahnya pucat. Ia tidak tahu apakah yang baru mereka lakukan adalah awal keberuntungan atau awal dari malapetaka. Yang pasti, seminggu kemudian, sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Sesuatu yang akan menjadi tumbal pertama dari perjanjian mereka. Pagi itu, udara Surabaya terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di daun, suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Di dapur, Bu Sari berdiri di depan panci besar, menuangkan cairan hitam dari kendi kecil pemberian Mbah Jati ke dalam kaldu bakmi. Uap panas mengepul, membawa aroma gurih bercampur wangi yang entah kenapa membuat bulu kuduk berdiri. Pak Bambang yang melihat hanya bisa diam. Ada rasa tak nyaman di dadanya, tapi ia mencoba menepis. Mungkin cuma bumbu biasa, pikirnya. Malam itu, warung buka seperti biasa. Anehnya, pelanggan mulai berdatangan lebih banyak dari biasanya. Wajah-wajah yang sudah lama tak terlihat, bahkan orang-orang yang jarang ke gang itu, entah kenapa, mampir dan duduk makan. Senyum Bu Sari kembali merekah. Pak Bambang pun mau tak mau ikut tersenyum, meski di hatinya masih ada rasa tak enak. Berita itu menyebar di kampung. Bu Nur, pesaing yang warungnya baru buka beberapa bulan, tiba-tiba jatuh sakit parah. Awalnya cuma demam, tapi tubuhnya makin lemah. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan napasnya berat. Dokter yang memeriksa tak menemukan penyakit pasti. Warga mengira ini hanya sakit biasa. Sampai malam ketujuh, Bu Nur menghembuskan napas terakhirnya. Bu Sari duduk di rumah saat kabar itu datang. Ia pura-pura terkejut, pura-pura prihatin, bahkan I see it. Tapi di balik wajah sedihnya, ada sesuatu yang lain. Semacam rasa lega yang tak bisa ia sembunyikan. Pak Bambang mulai paham. Ini bukan kebetulan. Ia ingut kata-kata Mbak Yati, nyawa itu akan diambil tanpa orang tahu. Asterisk. Bu Sari baru saja menutup warung. Di dapur, ia sedang merapikan peralatan saat tiba-tiba merasakan hawa dingin yang aneh. Pintu belakang berderit sendiri. Dari selanya, tercium aroma bunga melati yang menusuk hidung. Pak Bambang keluar kamar, wajahnya pucat. "Bu, kamu dengar?" "Enggak." Ada suara kayak orang nangis di halaman belakang. Bu Sari menelan ludah. Ia memang mendengar suara lirih, seperti tangisan perempuan, lalu berubah menjadi tawa pelan yang panjang. Mereka berdua tak berani mendekat. Lampu belakang mereka matikan, berharap suara itu hilang sendiri. Tapi sejak malam itu, suara-suara aneh mulai jadi tamu rutin di rumah mereka. Seminggu setelah kematian Bu Nur, warung Bu Sari semakin ramai. Bahkan ada pembeli yang rela datang dari jauh hanya untuk makan bakminya. Tapi ada hal ganjil. Setiap kali warung penuh, Bu Sari selalu merasa ada satu kursi di sudut warung yang terisi oleh seseorang. Sosok itu selalu membelakangi, tak pernah memesan, tak pernah bicara. Namun, saat warung tutup dan semua orang pulang, kursi itu akan penuh dengan bunga melati segar. Pak Bambang mulai sulit tidur. Ia sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki di dapur. Saat dicek, tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, selalu ada jejak kaki basah yang mengarah ke pintu belakang. Jejak itu bentuknya kecil, seperti kaki perempuan. Kematian Bu Nur membuat warga mulai bergosip. Ada yang bilang ini karena persaingan usaha, ada yang bisik-bisik soal santet, tapi tak ada yang berani menuduh langsung. Bu Sari tetap bersikap ramah, membagi makanan gratis ke tetangga, dan pura-pura tak tahu apa-apa. Namun, dalam hati, ia tahu ini baru awal tumbal pertama sudah diambil. Dan sesuai perjanjian, setiap tahun akan ada nyawa lain yang hilang. Pak Bambang semakin gelisah. Ia pernah mencoba mengajak Bu Sari berhenti, tapi istrinya menolak. "Mas, kita udah dapat banyak. Kita bisa bayar sekolah anak, kita bisa hidup enak. Lagi pula, semua udah berjalan. Kita cuma perlu diam dan biarkan semua terjadi," katanya sambil tersenyum tipis. Tapi di balik senyum itu, matanya seperti punya kilau aneh. Bukan lagi mata Bu Sari yang dulu ia kenal. Setiap tahun,
Ada saja warga sekitar yang meninggal mendadak. Kadang anak muda, kadang orang tua, kadang bahkan pendatang baru. Semua kematian itu selalu diiringi dengan meningkatnya rezeki warung Busari. Rumah mereka direnovasi, motor baru, mobil baru, bahkan mereka bisa liburan keluar kota. Tapi di balik kemewahan itu, rumah mereka semakin sering didatangi suara-suara aneh, bayangan hitam, dan aroma melati yang datang tanpa alasan. Pak Bambang tahu ini akan semakin buruk, tapi ia tak tahu seberapa buruk semua ini akan menjadi, karena 7 tahun kemudian, pesugihan ini akan menagih harga yang lebih mahal dari semua yang pernah mereka dapatkan. Dan korban berikutnya bukan lagi orang lain. Malam itu, Surabaya diguyur hujan lebat. Petir menyambar, membuat cahaya singkat menembus jendela rumah Busari. Di dalam rumah, suasana begitu sunyi. Pak Bambang duduk di kursi ruang tamu. Matanya tak lepas dari sosok istrinya yang terbaring. Lemah di depan, tubuh Busari kini jauh berbeda dari beberapa bulan lalu. Pipi tirus, kulitnya pucat kekuningan, bahkan di beberapa bagian menghitam, seperti terbakar dari dalam. Matanya cekung, dan setiap napasnya terdengar berat. Sejak peringatan dari sosok bayangan itu, sakit Busari datang perlahan. Awalnya seperti flu biasa, tapi makin hari tubuhnya makin melemah. Dokter tak bisa menjelaskan penyakitnya. Warga kampung hanya berbisik-bisik. Sebagian bilang itu karma, sebagian lagi percaya ini balik makan dari pesugihan. Pak Bambang memegang tangan istrinya. Bu, kita hentikan ini. Aku minta maaf. Aku nggak seharusnya setuju waktu itu, ucapnya lirih. Busari menatap suaminya lama lalu tersenyum tipis. Mas, kita udah terlalu jauh. Sekarang aku bayar lunas semua yang kita terima. Petir kembali menyambar. Lampu di rumah padam. Hanya cahaya lilin di meja yang bergetar membuat bayangan di dinding menari-nari. Dari arah dapur terdengar suara langkah pelan. Bukan langkah manusia, tapi seperti gesekan kuku di lantai. Bersamaan dengan itu, aroma melati yang pekat memenuhi seluruh rumah. Pak Bambang berlari ke dapur, tapi tak menemukan siapapun. Saat ia kembali ke ruang tamu, Busari sudah tidak sendiri. Di sampingnya berdiri sosok tinggi kurus, dengan mata merah menyala dan senyum panjang yang tak wajar. Tangan panjangnya menyentuh bahu Busari. Sudah waktunya, suara itu bergema. Meski bibirnya tak bergerak, Busari tak melawan. Ia menutup mata, dan dalam sekejap, tubuhnya terjatuh lemas. Pak Bambang berteriak, memeluk istrinya, tapi dingin tubuh itu membuatnya tahu ia sudah pergi. Tiba-tiba, suara tawa rendah terdengar di seluruh ruangan. Lilin padam, meninggalkan kegelapan total. Di telinga Pak Bambang, suara berbisik, perjanjian selesai, tapi bayangannya akan selalu bersama hidupmu. Hari-hari setelahnya, warung bakmi itu tutup selamanya. Tak ada lagi aroma kaldu yang keluar dari gang itu. Orang-orang hanya melihat Pak Bambang duduk di teras rumah yang kini gelap, menatap kosong ke jalan. Kadang ia berbicara sendiri, kadang menangis tanpa suara. Warga yang lewat malam-malam mengaku masih sering mencium bau melati dari rumah itu. Bahkan ada yang bilang kadang terlihat sosok perempuan duduk di sudut warung yang sudah kosong, menatap orang lewat dengan senyum samar. Pak Bambang kini hidup menyendiri. Ia sering berkata pada siapapun yang mau mendengar, jangan pernah menukar nyawa dengan uang. Bayarannya akan lebih mahal dari yang kau kira. Itulah kisah kelam pesugihan warung bakmi Jowo Busari di Surabaya. Sebuah cerita tentang ambisi yang membutakan hati, tentang keserakahan yang berakhir dengan penyesalan, dan tentang harga yang harus dibayar ketika bermain dengan kekuatan yang tak seharusnya disentuh manusia. Pesugihan mungkin terdengar seperti jalan pintas menuju kemewahan, tapi setiap pintas selalu ada jurang yang menunggu di ujungnya. Dan jurang itu tak hanya menelan orang yang membuat perjanjian, tapi juga mereka yang dicintainya. Kalau kalian lewat di sebuah gang sepi di Surabaya dan mencium bau melati yang terlalu pekat, mungkin saja itu hanya bunga, atau mungkin ada yang masih mengintai. Terima kasih sudah menonton Misteri Mistis. Jika kamu suka kisah ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita-cerita misteri berikutnya. Tulis di kolom komentar.
misteri atau kisah horor apa yang ingin kamu dengar di episode selanjutnya. Sampai bertemu lagi di cerita penuh kegelapan berikutnya.